Oke. Nampak ya? NH4Cl. Kita langsung. NH NH4Cl ditambah apa itu? Ditambah NaOH. Bereaksi deh. Reaksi. Reaksi. Siapa tahu Pak Kos reaksi loh. Reaksi apa sama apa nih? Kalau tidak lupa tak tutup nanti. Ayo jadi apa? NaCl dan sama NH4OH. Itu dah. Tak tutup loh ini loh. Karena NaCl ditambah NH4OH. Saya hitung 3 kali mundur. NH3 Tak tutup. Terus. plus H2O, Pak. Nah, ngono to ya. Ayo, kenapa NH3 plus H2O? Karena NH4OH itu garam hipotetis. Ulangi ngomongnya ulangi. Ya, Pak. Ya, kenapa? Karena NH4OH itu garam hipotetis, jadi akan menjadi NH3 plus H2O, Pak. NH4OH itu garam toh? Bahasa hipotetis, Pak. Maaf. Gitu toh, bahasa hipotetis. Ya. Belum 1 semester. Ya, Mas. Oke, sekarang reaksinya itu sudah parah belum? Reaksinya sudah parah? Belum setarain dulu kalau belum. Ya, setarain dulu deh ya. Kamu setarain toh. Cepat setarain. Ya, setara belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, memang sudah. Terus mula-mulanya sekarang. NaCl-nya berapa milimol? 0,5 Pak, 0, milimolar. Berapa milimol Pak Eko? 100. 100 Pak. 100, Pak. 100 milimol itu sendiri dari mana milimol itu ya? Ya dong. Terus NaOH-nya berapa milimol itu? 20 milimol. NaCl ada? Ya, Ada. Kita tahu apakah campuran itu membentuk larutan penyangga? Nah, ya tidak juga. Kalau larutan penyangga ini ada asam lemah atau basa lemah dan daging. Itu dulu dong. Kita kasih hitung dulu. Berarti ini kalau pakai koalisi ya di sini straight gitu kan. Tuh patuan. Gitu kan. Straight. Nah, apakah di situ ada asam lemah atau basa lemahnya? Ya, saya bingung. Ada apa? Kalau ada apa? Basa lemah. Waduh, suaranya enggak benar. Diulangi. Apa? NH3 Bapak. NH3 asam atau basa? Basa lemah. Basa. Nah, kalau basa lemah berarti apakah di situ ada asam konjugasi dari NH3? Ada. NH4Cl Bapak. So NH4Cl itu asam konjugasi dari NH3. Asam konjugasi dari NH3 adalah NH4+. NH4+ gitu toh. Ada NH4+ itu? Itu? ada Pak. Pak, setenanan tau ya. Satu top sekarang selatan ya. Coba.
Ada, Bapak. Di mana ada? Di NH4Cl. Nah, gitu toh. NH4Cl kan elektrolit, Pak. Terionisasi. Karena ini aki semua ya. NH3 gas. NH4Cl itu aki. Terionisasi jadi NH4 dan Cl. Berarti penyangga jawabannya ini. Nah, sekarang kita isi. Gimana nih angkanya? Berarti ini 20 milimol, betul? Berarti ini juga 20 milimol. Ini 20 milimol. Ini 20 milimol. Di sana juga 20 milimol. Oke. Nah, setelah itu S. Begitu S. Oh, 12. Berarti ini 80 milimol. Di sana tidak ada. Di sana ada 20 milimol. Terus hanya juga 20 milimol. Acuannya kalau di sini juga 20 milimol. Ya. Nah, tadi penyangganya apa? Nah, penyangganya penyangga basal. Kok ada ini, ada kamera ya, ada N. Yang sebanyak 20 milimol. Yang lain dicuakin aja, asal ada ini penyangga. Itu bingung tuh ya. Ini masuk semua. Kalau semua detailnya tuh mau diganti apapun ya sembarang. Sebetulnya NH sebanyak 80. Itu pertanyaan pertama. Apakah campuran itu membentuk larutan penyangga? Jawabannya ya, gitu kan? Jawabannya ya. Nah, selanjutnya konsekuensinya ya. Nah, setelah penyangga iya, terus pertanyaan berikutnya apa? Jika ya berapa konsentrasi OH-nya? Ya, jadi konsentrasi OH-nya berapa? Ya cari OH- ini penyanggapan, ya penyangga, gitu kan? Jawabannya penyangga basah. Nah, kalau penyangga basah berarti ada basa lemahnya dulu. Basa lemahnya siapa? Basa lemahnya NH. Ya, kan? Basa lemahnya adalah NH3. Berapa? NH3-nya 20 milimol. Kalau ada basa lemah, berarti ada asam konjugasinya. Gitu kan? Asam konjugasi. Siapa asam konjugasinya? NH atau NH4 plus, gitu kan? Siapa yang hidup? NH4 plus berapa NH4 plusnya? Yo, jawabannya juga 80 milimol. Ya? Karena NH4-nya ada. Nah, seperti ini baru nih. OH-nya, lah rumus OH-nya berapa? OH-nya gimana? Hitung konsentrasi OH itu gimana toh? Oh, yang lalu G. KB. Langsung ya Pak Eko ya. Bukan Pak Eko. Berapa angkanya wis? Dan angkanya. KB-nya berapa? 10 pangkat min 5, Pak. 10 pangkat min 5. Terus diapain? Nah, Dikali 20. dikali berapa? 20. Terus? Dibagi 80. Sudah toh. Berapa ketemunya? 25 pangkat 10 pangkat min 7. 25 kali 10 pangkat min 7. Kita tangkap bentuk baku ya 2,5. Loh. 25 kali 10 pangkat min 7. 25 bentuk baku itu bentuk baku 2,5 kali 10 pangkat min 6. Nah,
Bisa gitu kok, ditanyakan. Ayo. Ya toh? Terus pertanyaan berikutnya apa itu? Dan berapa pH larutan penyangga? Berarti kita berangkat dari penyangga. Pertanyaan berikutnya itu. Dan berapa pH larutan penyangga jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan lagi 10 ml HCl 0,1 M. Ayo, ini sudah dikasih tugas baik kok belum nih kelompok selatan? Sudah dikasih tugas belum? Oh belum? Belum ya? Oke, nanti dikasih tugas ya. Auto sekarang aja, mumpung nggak lupa. Nih, jumlah pesertanya kan ada 23. Ya, lalu kontennya Mbak Puji ya. Oke, Pak. Nah, bagi 2 Mbak Puji. 23 bagi 2 berapa? Bagi 12 dan 11 ya. 12 dan 11. Nah, 12 kelompok A, 11 kelompok B. Baginya terserah Mbak Puji. 12 dan 11. Kelompok A membuat penyangga asam masing-masing per mahasiswa. Kelompok A membuat penyangga asam. Kelompok B membuat penyangga basa. Sembarang bisa. Nah, ya, sampai tidak boleh sama. Yang penting basa. Terus, setelah itu bagaimana? Setelah itu, masing-masing ditambah asam. Nah, semua tadi. Tambah asam. Asamnya apa, Pak? Terserah aja. Terus yang berikutnya, masing-masing ditambah basa. Nah, tugasnya ini. Sampai penambahan asam berapa atau penambahan basa berapa, dia bilang sudah tidak penyangga. Paham tugasnya? Paham belum? Belum paham, caranya di Pak Eko. Pak Eko angkat ya 50 kilo, oh 50 kilo kebanyakan lah, 25 kilo semua. Nah, terus ditambahi beras lagi 100 gram. Ah, masih kuat. Tambahi lagi 200 gram, masih kuat. Tambahi lagi setengah kilo, masih kuat. Sampai ditambah berapa, Pak Eko tidak tahu. Itu loh. Itu ceritanya ini riset tetapi kajian. Itu ditambah HCl 1 M misalnya. Mulai dari 1 mili, 2 mili, 3 mili, bisa. Nah, nanti bisa jadi mahasiswa kreatif. Pak, nambahnya nggak jangan satu-satu, Pak. Nambahnya misalnya 10. Habis 10, 25. Lah, misalnya 25, oke, tapi nggak pasti, Biro. Pak Eko minta pasnya. 25 bisa kelebihan, tapi kalau pasnya kalau diturunkan 20 ternyata masih sudah tidak penyangga, tidak jangan sudah tidak. Sampai ketemu pas. Anda sudah praktikum titrasi? Belum, Pak. Nanti minggu depan. Bukan depan. Saya berencana mengajari. Sudah tahu cara hitungnya titrasinya? Kurang. Sudah tahu? Kalau pas itu Bu Woro waktu Kimdes titrasi itu ada gambaran gitu. Iya, pakai bulat. Oh, pakai bulat. Ngitungnya sudah tahu, Mbak Veronica. Insya Allah kalau nggak keliru rumusnya. Loh, nggak ada rumusnya, nggak pakai rumus. Ya, kalau sudah ya. Jauh bikinnya bersama. Ini praktikumnya bersama siapa? Pak Harjito. Pak Harjito. Oh, Pak Harjito. Sudah dari Pak Harjito. Cara ini belum, Pak, tapi sudah ada seperti kayak buku praktikum gitu. Buku panduannya. Buku panduan praktikum bukunya salah. Ya, enggak apa-apa. Ya udah itu nanti maksud Pak Eka tuh hari itu kalau apa namanya kalau perlu daftar ada kelas yang kemarin saya ajak KAT, saya jadi ini dulu ngitungnya nanti begini. Cuman tidak persis karena kan saya tidak tahu nanti dikasih berapa sampelnya. Coba bisa nanti. Ya. Oke. Nah ini tadi yang tugas sudah tahu ya.
Kalau Pak belum Eko, Oh iya, sebentar silakan. izin memastikan, itu Ya, berarti Putri. kan dibagi menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Ah, Untuk yang kelompok A itu membuat penyangga asam masing-masing mahasiswa. betul. Penyangga asamnya terserah. Dan untuk Terserah. kelompok B membuat penyangga basa dan tidak boleh sama, A dan B tidak boleh sama. Terus kemudian kedua kelompok tersebut masing-masing ditambahkan dengan asam dan masing-masing ditambahkan dengan basa. Ya. Tapi Nah, membuatnya per mahasiswa, Mbak Putri. Iya, per mahasiswa tidak boleh sama. Tidak boleh Terus sama. itu penambahannya sampai Tidak. sampai apa Pak tadi? Sampai tidak penyangga. Sampai tidak penyangga. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, pas persis tapi loh ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi kalau Anda beli gorengan sekarang beri 500, tidak boleh ditawar sedikit karena minyak mahal, gitu kan. Oke, ya, paham ya. Asamnya sembarang, rasanya namanya sembarang. Penting Anda tahu. Nah, ya, caranya seperti ini nanti ini caranya. Oke, sekarang ini cara hitungnya. Jadi ya, kalau ada pertanyaan silahkan tanya lagi. Berapa biaya larutan penyangga? Jika sekarang kita punya penyangga dulu, berangkat dari saya punya penyangga basa, gitu kan? Kita punya penyangga basa. Penyangga basanya berarti ada NH. Oh, tak tulis basa. Basa, oh, ya ini aja tuh dari basa. Copy aja tuh. Nah, saya punya bahasa lepas. Dan dan saya punya asam konjugasinya ini. Ini sebagai apa namanya awal. Jadi nanti kalau mengerjakan tugas Anda harus punya ini dulu. Tentukan terserah kita suka ya. Punya ini. Nah, terus kalimatnya saya punya penyangga ditambah lagi 10 mili HCl 0,1 m. Kita tulis ditambah HCl. Kalau Pak Eko nanya minimalnya berapa aja? Berapa? Lalu minimalnya HCl-nya berapa? 0,1. Oh, minimalnya. 0,1 kali 10 toh? 1 milimol. Ini kan? 1. 1 milimol, betul? Nah, ini biar aman. HCl itu asam apa basa? Asam. Asam. Asam kamu cari milimol. Nah, plus. Nah, kalau asam cari minimal bas A plus. Minimal H plusnya berapa? 1. 1 mol. Sama juga 1. Betul ya, sampai sini ya. Nah, sekarang berarti saya punya penyangga tapi ditambah asam. Kalau asam bereaksinya dengan siapa? Asam bereaksinya ya dengan basa. Berarti ini ada reaksi. Ada reaksi. Reaksinya apa? Ya asam ditambah basa. Karena nambahnya asam, berarti basanya siapa? NH3. Berarti ada reaksi NH3. Oke. Ditambah basa. Kalau NH3 ditambah apa? Jadi udah. Ya jadinya NH4. Jadinya NH4. Yang kedua dibagi ya. Nah, caranya sama. 4 Nah, berapa dia? NH3-nya saya tadi punya 20. Nah, plusnya saya punya 1. NH3-nya saya punya 80. Nah, yang bereaksi yang mana? Yang 1 milimol. Yang 1. Itu kan? Juga bereaksi 1 milimol.
Tanah juga 1 mili. Nah, berarti terjadi es lagi dong setelah reaksi ya, terus es. Jadi ini berapa? Ya sini 19. Plus Lah? minimal. Ini Habis Tidak. bereaksi loh, kok hilang? Kok gitu? Ada. Terus yang di sana berapa? 81. 81. Kan Nah, terus kan 79 ya. gimana? Kan 79 ya. 80 Ya, dikurangi 1. 81 toh kan bereaksi yang kiri bereaksi yang kanan kan hasil. Nah, Iya, ditambah ya, Pak. ditambah toh yang kanan masuk kiri kurang kanan kurang wah bakal rugi nanti ya. Nah Iya, sudah Pak. Agak ini lihat. berarti iya ini penyangga Pak ya, penyangga bahasa mau penyangganya bahasa kok berarti muncul OH ini lagi toh muncul OH ya toh. OH ini kan tetap jadi kasihnya tadi berapa 10 pangkat kan. Nah, dikali berapa nih? Bahasanya 9. Betul ya? Bahasanya loh ngawur Pak Eko. Betul 19 ya? Bahasanya kan Iya, 19. Pak. Asamnya berarti 80. 19 terus datang. Ketemu. pH-nya ketemu, pH-nya ambil. 0,2 kali pangkat yang 5. Berapa? 0,2 Pak. 0,2. 0,2 persis. 0,23 kali 10 pangkat min 5. Berarti itu juga bentuk satu jadi berapa ya? 2,3 kali 10 pangkat min 6. Kali 10 pangkat. Kasih 2,5 ya. Oh, kalau belum paham tanya. Izin bertanya, Pak. Nah, Yang tadi NH4 plus-nya berarti yang digunakan itu yang setelah yang sisa dari reaksi yang pertama tadi, bukan dari awal yang 100 milimol itu, Pak. ya toh, karena yang namanya penyangga itu kan setelah keduanya bercampur. Begitu NH4Cl dan NaOH bercampur kan jadinya penyangga. Kalau pakai 100 kan berarti belum bercampur. Kalau belum bercampur kan namanya belum jadi ya. Ya Roja. Baik, Pak. Roja belum sama Muhammad belum jadinya tidak bisa bercampur. Izin bertanya, Pak. Silakan. Nanti kalau ditambahkan lagi, kan ditambah sampai tidak penyangga lagi. Berarti yang ditambahkan adalah milimolnya H plus, Pak. Iya, betul. Terus tambah terus. Kalau ini tambah berapa nih? Tambah 1 milimol. Oh, masih penyangga. Tambah 2 masih penyangga. Jadi Roja kan akan jengkel. Duh, penyangga. Langsung tak tambah 100. Tiba-tiba tidak penyangga. Nah, Pak Eko kan nanyanya fase piro. Kamu kan 1, 2, 3, 4 nggak sabar gitu loh. Kalau loncat 100 nggak penyangga. Berarti 100 loh nggak bisa. Pasnya. Berarti melihat
melihat itu masih penyangga itu ketika konsentrasi OH-nya masih pH-nya masih berdekatan, Pak. Ya. Nanti kalau sudah jauh ya tidak. Maksimal 1. Naik turunnya 1. Misalnya Roger tentukan pH-nya 5 misalnya ya. Kamu buat penyangga pH-nya 5. Terus dia jadi 4 berarti tidak. Dia jadi 5 jadi 6 berarti ya tidak. Maksimal itu 1 satuan. Oke, Pak. Memastikan Pak. Yuk, silakan. Untuk ini Pak, untuk tadi sepertinya Pak Eko bilang yang satu-satu itu ini Pak, kalau misal udah jauh begitu selisihnya 1 begitu atau bagaimana Pak? Maksudnya selisih 1 tidak? Ya, yang ini Pak, yang jauh misal 5 ke 6 itu berarti udah selesai bereaksi. Ya, kalau misalnya penyangganya kamu buat 5, saya punya penyangga asam 5, misal asam kayak ketemunya 5. Nanti kan kamu tambah asam atau tambah basa. Kalau ditambah asam pH-nya naik atau turun? Turun. Turunnya maksimal 4, 5 jadi 4 sudah bisa. Tapi kalau masih 3,7, 3,5 masih penyangga itu. Sorry, 5 kok 3, masih 4,7 itu masih penyangga. Permisi Pak. Ya. Yang di reaksi NH3 ini tadi berarti yang jadi penyangganya NH3 itu kan Pak. Kalau misalnya biar nggak penyangga itu molnya ditambahkan, ini kan tadi ada 20 mol ya NH3-nya. Berarti H+-nya itu ditambahkan begitu Pak, hingga mendekati 20 mol. Apa bagaimana? Terima kasih. Saya bingung Pak Eko. Pertanyaannya Pak Eko, ini penyangganya apa dulu? Ini ya, soal ini ya. Soal ini kan penyangga basa berarti. Gitu? Iya, yang NH3 itu bukan Pak. Penyangganya itu penyangga basa. Penyangga basanya komponennya apa? NH3 dan NH4+. Berarti ada 2. NH3 yang sini NH4+. Harus 2 ada. Kamu tambahkan apa? Nah, kalau contoh ini kan ditambah asam. Gitu? Ditambah asamnya 1 milimol. Ternyata ditambah asam 1 milimol pH-nya berapa itu? Masih penyangga itu. Karena belum sampai 5. Itu kan pH-nya kan 6. Coba saya, ini dihitung. pH-nya berapa nih yang awal? Tolong dihitungin. Penyangganya berapa nih? 6 min log 6 min log 2,5 ya? Nah, biru lagi ketemu nih. 8,39. Oh, 6 min log 5,60. 5,60 Pak. 60 ya. Oke. Nah, 5,60 ini pH-nya. Berarti, nah kalau yang ini berapa nih? Yang bawah sekalian. Itu POH Pak, pH. Betul lagi. POH betul sekali. pH-nya berapa? Ya. Terima Iya, kasih. 8,39. Baik, kalau sudah dibilang itu pH-nya 8 kok ya. 8,39. 39. Ini pokoknya mulai ya. Kalau ini berapa nih? Sekalian ketemunya. POH loh ini ya. POH. pH-nya 5,6. 5,6. Ya, berarti POH ya. Dan OH- ya ini ya. POH. Nah, sekarang kalau POH-nya segitu, ini pH-nya berapa nih? Ini 8,37. Nah, ini masih penyangga. Nah, Iya. aslinya kita buat kan 8,39. Ternyata ditambah asam masih 8,37 masih penyangga. Kapan tidak penyangga? Kalau sudah menjadi 7,39. Atau 9,39. Kalau sudah sampai 9,39 penamaan dasar kan naik toh? Tidak ada penyangga.
Penyembasan sampai 7,3 itu. Paham? Itu kita untuk bekal kita kalau jadi pendidikan pokoknya ada Pendidikan, Pak. pendidikan, tapi aku sudah sebagai bekal kita kalau wah, pendidikan banyak. Ini sih Pak, saya Ya. ingin bertanya. Ya, Ini Pak, yang konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat yang 5 kali 19. Nah, 19 ini kan dari basa, Pak. Nah itu NH3. Itu kenapa NH3 jadi basa, terus yang NH4 plus itu jadi asam, Pak? Mohon maaf, saya kurang paham, Pak. Terima kasih. sudah tahu pernah lihat sudah pernah tahu NH3? Sudah pernah tahu NH3 belum? Belum, Pak. Lihat bagaimana secara langsung. Oh, pengen lihat langsung gampang. Sekarang Anda posisi duduk. Duduk. Sekarang semua peserta kuliah ini duduk dan duduk atau berdiri. Kalau Pak Eko duduk nih. Duduk, Pak. Duduk, Oke. Pak. Sekarang tinggalkan bangkunya sebentar. Cari plastik. Tuh, nggak ada yang tidak bergerak. Iya, Pak. Ini sedang mencari, Pak. Ya, coba Pak Eko yang mencari. Ya. Ada, Pak, plastik. Tuh. Plastiknya jangan bocor loh ya. Ah. Ubah sebentar mereka. Ini Anda berdiri. Berdiri. Ya. Mana berdiri enggak berdiri ya. Nah, kompinya aja malah nggak kelihatan. Bapak Eko nggak kelihatan. Nggak bisa, Kak, Pak, kalau duduk. Loh, berdiri Takut sekarang. nggak sopan, Pak. Loh, kok nggak takut? Kalau Pak Eko nyuruh berdiri, sekarang. Oh, Biasanya kan berdiri gitu, Mas. Pak Eko itu berdiri ya, wong bawahnya sarungan. Pak Eko berdiri sarungan, yang kelihatan sarung ini Mas pakai sarung. Sarungnya gitu, betul azur terus. Kalau ada jam 1 sering saya itu sarungan, begitu azur nggak tahu lepas. Berdiri dah. Sekarang plastiknya dekatkan di pantat, kentut silahkan. Harus kentut itu biar tahu. Ya, kentut silahkan, di bahu silahkan. Itu nanti masukkan ke air cicipi, rasanya beda. Kentutmu tadi di plastik masukkan di air cicipi, dilihat di airnya atau diminum ya boleh lah. Nggak mati enggak, insya Allah. Cicipi, rasanya apa coba? Dan H3 itu yang keluar dari kentut Anda tadi. Ya. Sudah dicicipi belum? Mas Muhammad itu sudah dicicipi belum? Ya, coba nanti eksperimen ya dicicipi ya. Ya, ada yang nyicipi enggak? Mbak Puji beli nyicipi, Mbak Puji. Pujinya kemana? Puji Bagaimana, Pak? Ya kamu cicipi. Dirasain airnya. Oh enggak, kenapa enggak? Ya, itu kalau dicicipi. Itu kalau kentutmu banyak, tapi jangan sedikit masukkan air seember, tidak terasa. Jadi airnya sedikit masukkan. Itu kalau dicicipi, insya Allah rasanya agak pahit-pahit gitu. Nah, jadi penarik. Pak Eko pernah mencoba? Enggak. Saya hanya teori itu, ini gini jadinya. Nah, semua dicicipi ya kacau. Nanti itu. Itu ya. Nah, itu kalau dicicipi rasanya agak pahit. Tapi yang bertanya siapa ya? Yang bertanya siapa tadi? Enak, Pak. Nah, saya tak balik tadi. Itu kalau dicicipi itu agak pahit. Nah, sabun aja, ada pernah nyicipi sabun belum? Kayak sabun.
Ada. Sabun pernah nyicipi, rasanya apa? Pahit, Pak. Nah, sabun kok ya dimakan kamu dulu. Ya, pahit. Nah, pahit itu bahasa. Nah, pahit itu bahasa. Sifat dari bahasa itu rasanya itu pahit. NH3 itu pahit gitu yang begitu. Makanya kalau pas kentut tampung ditutup ya. Nah, itu NH3. Jadi NH3 itu bahasa. Kalau NH3 yang cair namanya NH4OH yang dimasukkan ke air. Itu ya. Nah, berarti NH3 ini kita sebut asam basa. Dia sifatnya basa. Salah satunya pahit tadi. Nah, kalau ini sebagai basa yang lalu, asam konjugasi dari NH3 apa? NH4+. Nah, berarti basa dengan asam konjugasinya, maka penyangga basa. Itu kan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ini kembali Pak Eko. Dengan Pak Asisten sebentar kan mahasiswa itu harus dibawa project nyata. Iya, nah ini contohnya. Itu tadi lagi. Mahasiswa tadi lah praktikum suruh kentor nanti ya. Habis itu suruh bau. Habis itu kentor lagi masukkan di air. Gitu. Ya, kalau di teori ini Anda harus tahu, oh kalau bahasa itu OH kan begitu kan? Mudahnya gitu kan? Kalau asam itu ada hanya kecuali cuk itu. Cuk itu jadi OH, lo tahu biasanya itu kelompok cuk. Hanya di depan itu asam, ada OH-nya itu basa. Kan? Ya, ada lagi enggak? Tapi Pak mau bertanya, yang NH3 ini kan tadi basa. Apakah bisa kemungkinan menjadi asam konjugasi dari NH2, Pak? Terima kasih. Oh ya bisa. Bisa. NH2- harusnya. Bisa. Secara teoritis bisa. Bisa saja. Kalau teori kan mudah. Andekan-andekan. Bisa. Saya kalau ngajar semester atas, sekarang kayak semester atas parahnya. Sudah yang bisa. Saya kalau ngajar, saya andekan. Andekan satu sama dengan dua. Betul atau salah? Ya, coba. Kairunisa. Andekan satu sama dengan dua. Betul atau salah? 1 sama dengan 2 salah. Buktikan kalau itu salah. Karena kalau 1 ada 1, kalau 2 ada 2. Oh, enggak, 1 sama dengan 2. 1 sama dengan 2. Beda jumlah, Pak. Jadi cara dibuktikan secara logika. Hitungan. P kali P sama dengan apa? 2P. PP sama dengan NRT. Oh iya, betul. Kenapa PP sama dengan NRT? Apakah P kali P sama dengan NRT itu benar? Biasanya benar, Pak. Buktikan bahwa itu tidak sama. Aduh, sekarang nggak tahu. Saya bagian masuk bawah-bawah. Bawah. Nah, berarti silakan. Itu kalau seperti itu. Terus Pak, saya tanya lagi. Pak, kalau misal ini Pak, misalnya ada. Suaranya kok rodo kurang. Silakan. Misalnya ada soal yang tidak menyebutkan volumenya begitu Pak. Nah, itu cara menghitungnya bagaimana Pak? Seperti molar-molar aja. Yang diketahui cuma molar, terus oh ya molar saja sih Pak. Yang diketahui molar saja. Karena saya tanya ke Rena. Apakah molar? Kamu tahu sirup? Betul tahu? Sirup rasanya? Manis. Berarti ada gulanya ya? Ada gulanya ya? Ada Pak. Sudah tahu nanti ada gulanya tapi gitu tak? Nah, kamu tahu jumlahnya, volumenya sirupnya? Biasanya di label ada 600 ml gitu. 600 ml. Tahu molarnya? Kalau itu nggak pernah cek ingredients-nya. Nah, berarti kalau begitu ya sama dengan diketahui molarnya nggak ada volumenya. Diketahui molarnya tidak ada volume. Sama saja Anda bilang, Mbak Rena,
Ini ada kucing warnanya hitam, tapi kamu nggak tahu kucingnya gimana. Kok ada kucing warnanya hitam? Kucingnya gimana? Besarnya nggak tahu. Kok ada kucing warnanya hitam? Jadi itu berarti soal seperti itu soal yang sudah benar atau belum? Tidak boleh begitu. Tapi juga soal dikerjakan juga Pak, bisa pakai konsep definisi. Tapi pesan saya besok kalau itu nggak boleh ya. Konsep definisi itu tidak membawa ke fakta. Konsep definisinya di mana? Yang namanya 1 molar itu 1 mol per liter, berarti 1 M, ya volumenya 1 liter. Besok tidak membuat seperti itu. Nah, banyak sekali kawan-kawan apa namanya di tempat-tempat soal begitu. Saya sering untuk NH4Cl 0,1 M. Pertanyaannya berapa massa ini? Itu bukan 1 M itu 1 mol Pak per liter. Berarti volumenya 1 liter, konsentrasinya 1, berarti molnya 1, tinggal kali MR. Oh, ya, nah, begitu. Dan jumlahnya ada enggak? Tidak ada. Nah, berarti kalau itu kalau sirup tadi, sirup 1 gelas, sirup 1 botol, sirup 1 galon, itu berarti kan sama itu massa. Bingung konteks. Kalau saya punya sirup 1 botol, massa gulanya berapa? Sirup 1 galon, massa gulanya berapa? Sama nih gitu. Kan tidak. Itu maksudnya. Itu ya. So, kalau tidak jadi guru atau ada koleksi, tolong dikasih jumlah. Ya. Ya, silakan kalau masih ada lagi. Ya. Oke. Yang ditambah basah bisa ngerjakan sendiri ya. Yang ditambah basah berarti yang bereaksi asamnya. Berarti ada reaksi NH4 plus dengan OH-. Jadinya NH3 plus H2. Ya. NH4 plus OH- jadinya kan NH4OH. Jadi NH3 plus H2. OH-nya kan. Halo. Iya Pak, ini Pak, untuk soal yang nomor 5 sepertinya ada ya Pak, tadi soal yang kelima. Oh, yang tadi itu, yang Pak Eko tadi itu. Bukan ini. Enggak tahu tadi itu gimana. Sudah ya. Iya Pak. Pak Eko, Ya. izin bertanya sebentar Oh, untuk soal yang nomor 4 ini. yang untuk tadi. yang ditambah, yang ditambah NaOH itu kan nanti reaksinya itu menggunakan reaksi yang pertama ya Pak, berarti Pak? Maksudnya milimolnya. Ya, berangkat dari sini. Persis ini ya, sudah kelihatan. Nggih. Berarti berangkatnya dari ini. Ada NH3 20 mol, ada NH4 plus 80 mol. Ini diganti NaOH hasilnya. NaOH-nya berarti berapa itu? Berapa milimol? Soalnya. Ditambah NaOH 0,1 molar 10 mili, berarti 1 milimol. Berarti di sini plus OH-. Milimol OH- berarti di sini 1 milimol. Oke. Oh, berarti tidak ditambah dengan molnya NaOH yang pertama ya Pak? Oh, berarti tidak ditambah 20. Sudah habis, yang tadi itu sudah kakek, ya. Sudah kakek, sudah anak, sudah mau cucu. Ya. Kakek sudah nggak ada, yang awal nggak ada. Kalau NaOH yang awal masih kamu pakai itu berarti masih belum terjadi reaksi tadi. Tapi waktu Roja belum jadian sama Muhammad tadi. Belum jadian. Nah, ini sudah jadian, sudah nggak ada dia. Sekarang yang diomongkan anaknya dia mau mendapat itu ya. Selesai itu, sudah nggak ada. Nah, sudah ke sini. Itu. Ya, mudah. Iya Pak, iya paham. Sudah, terima kasih. Ya, reaksinya awas hati-hati. Reaksinya di sini karena basah, ini diganti kebalik.
NH4-nya di sini NH4 plusnya. NH4-nya plus di kiri, plus OH- jadi NH3 plus H2O. Jadi kebalik tempat. Kebalik tempat. Atau dicoba aja dulu kalau ragu-ragu. Mana? Coba saja, coba. Tak tunggu, coba. Daripada malah bingung. Silakan dicoba yang selesai langsung kirim. Nah, kayak biasanya langsung gitu kan. Grafik. Oh, apa yang mau jawab? Coba, ayo cepat, cepat. Dan jawab ya saya buat, ini saya buat. Sama nanti. Ya. Nah, ini kan. Oke, jadi berbalik. Nah, NH4+. Ya. Terus di sini plusnya berarti OH. OH. Maka di sini dosisnya bukan N4, tapi dosisnya NH3. Nah, ya, sana plusnya H2O kan N4 atau nih. Nah, basa lemahnya 20 mmol. Nah, sekarang OH-nya 1. OH-nya 1 mmol. Terus NH3-nya kebalik ya. NH3-nya yang 20 ini kebalik ini. Nah, ini 20.
Nah, ini yang 80, saudara. Ini kan yang bereaksi 1. 2 udah 1 ya. 2 kan tidak ada pengaruhnya. Nah, 1. Jadi jadinya berapa yang di sini? Yang di sini jadinya 79. 79. Yang di sini. Ini kan tidak ada kan di operasinya nggak ada. Ya, yang ini jadi berapa, Pak? 21. Nah, 21. Jadi, kita rumus lagi. 10 pangkat min 5 kali pengambilnya 10 pangkat min 5 kali 21 dibagi 79. ya sudah betul. Ya, 10 pangkat min 5 kali 21 per 70. Pak Eko, mohon maaf. Ya, Di yuk, grup silakan. sudah ada yang menjawab. Oh, sudah ada yang jawab. Ternyata Kak Hertus yang jawab. Ya. Dan ternyata jawabannya betul betul. Salah, Pak. Salah. Jawab diri salah gitu. Harusnya berapa, Mas? Harusnya 10 pangkat min 5 kali 21 per 79. Male kamu. Loh, Pak, kan kalau bahasanya kan di kiri biasanya, Pak. Iya, ini luar biasa. Harus dianalisis siapa di kiri, siapa di kanan. Gitu loh. Belum tentu yang atas di kiri. Ya, salahnya kebalik. Jadi, Mas Muzakir betul, Mas Muzakir ya. Iya, Pak. Ini kalau pakai seperti Batman ini kayaknya. Kita nonton film Batman ya. Tahu maksudnya Pak Eko nonton film Batman? Gimana, Pak? Nonton film Batman? Enggak. Ya, film Batman itu kan kebalik, toh. Dia pakai celana dulu, baru celana-celananya di luar, toh. Ya sudah. Itu ya. Besok cermat ingatkan. Selalu bahasa per asam konjugasi atau asam per bahasa konjugasi itu kuali. Harus. Ya, cukup. Saya. Nah, sekarang kita lanjutkan harusnya materinya. Ini sadari hidrolisis dulu atau sadari asisi alkali metrik. ACD dulu, Pak. Asisi alkali ACD, metrik. iya. Asisi ya, saya tak punya saya. Kita tak boleh sepak belum ya. Stop ya ini ya. Ya, tidak dulu. Ada itu saya ngetik satu-satu. Mana ya? Kayaknya. Asisi alkali metrik itu apa toh? Asisi alkali metrik itu apa? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau setahu saya, Pak, kalau ACD itu berarti dalam kondisi asam, kalau alkalimetri berarti dalam kondisi basah. Oh, gitu. Ya.
alkalimetri itu ada artimetri, ada alkalimetri terkait dengan larutan standar yang ditetapkan, yang mau kita lihat. Saya tidak bahas itu semua ya, tidak cukup waktunya. Nih, besok. Oh. Pak, saya izin menambahkan, boleh Pak? Oh, boleh. Tambahkan apa? Nah, ini saya baca dari buku yang praktikum ini Pak, dari titrasi. Jadi asidimetri itu adalah titrasi untuk menentukan kadar suatu basa atau garam menggunakan larutan standar asam. Nah, kalau alkalimetri itu untuk menentukan kadar suatu asam atau garam menggunakan larutan standar basa. Jadi balikan Pak. Iya, betul. Tergantung siapa yang mau ditentukan kadarnya. Kita ditemukan lagi. Itu ini ada, punya ini dah. Berapa lo belinya? Iya Pak. Berapa? Begitu. Pak. Beli berapa ini? 40.000 Pak. 40.000. Kalau saya gratis. Makanya jadi dosen saya gratis. Aduh, saya bayar berapa? Gratis Pak. Oh, alhamdulillah kamu gitu. Ada 20 kan tak bagi mahasiswa gitu kan. Oke, ini sudah. Nanti itu di buku itu, saya bacanya dari buku itu ya. Nanti kalau ada diubah sama Pak Tito ya, kamu ganti kalau diubah. Ya. Saya kemarin diskusi dengan asisten ini. Grup itu kita pertama akan membuat larutan HCl 0,1N. Ya, HCl 0,1N. 0,1N itu sama dengan 0,1 M. Ini jangan nanti tak kirim aja nih garis, tak kirim aja gitu. Ya. 0,1 N itu sama dengan 0,1 M. Karena apa? Valensinya 1. Sebanyak 100 ml. Maka harus dengan cara pengenceran M1 B1 M2 B2. Ini kalau buatnya 100 loh ya. Kalau buatnya 100, kalau buatnya lebih ya atau kurang ya disesuaikan. Nah, berarti yang mau kita buat yang dua nih ya, yang kata ada dua ya. Yang mau dibuat yang dua nih, 0,1 M, P-nya 100. Nah, kita membuatnya dari pekat. Nih, HCl pekat itu di situ kadarnya 37%, massa jenisnya 1,1878. Maka kamu hitung M-nya dulu. Ini rumusnya nih. M sama dengan kadar kariro kali 1000 per ml. Nah, sebenarnya ada yang nanya teman-teman di nomor lain, Pak, kok kalinya 1000? Ya 10 boleh, 1000 boleh. Kalau ditulis 1000, maka persennya jangan lupa ditulis ini. Persen itu kan per 100. Nah, kalau nggak paham nanti nanya, Pak Eko cepat. Karena keberbanyak yang ini. Terus, itu ketemunya 12,24. Jadi, besok yang kamu lakukan, tiap-tiap kelompok atau nek kelasnya Pak Eko kemarin sudah dibuat kelompok besar aja besok. Nah, itu ngambil HCl pekatnya 12,04. 12,04 diletak pakai pipet volume. Anda harus beli bol pipet toh. Anda harus beli bol pipet. Nah, terus ditaruh di labu ukur, labu seukuran, bukan labu ukur. Patkol. Labu yang ukurannya 100 khusus ya. Gambarnya begini ada bentuknya bawahnya. Sebelumnya dikasih air dulu, aquates. Dibikin masukkan itu, anjarkan sampai tepat 100. Anjarkan sampai tepat 100. Jadi Anda ini ambil ini 0,83 mili toh. 0,83 mili kamu jadikan 100. Oh, tahu susuran teh. Mas susuran dulu ada Pak Puji yang melihat loh. Puji ketawa. Ada baru ketombinya lemas. Kalau baca PDL itu panjang, hitung lagi ya. 1. Ini untuk apa? Ini yang untuk menentukan karbonat di karbonat. Terus yang kedua, Anda membuat NaOH nih. Sama, tapi NaOH-nya 0,01 N. Kemarin saya suruh buat 250 mili. 250 mili. Nah, berarti cari dulu N sama dengan M ini. Karena valensinya 1. Berarti Anda nimbang 0,1 gram, dianjurkan sampai
250 mili. Pakai paspor yang 250. Ini sesuaikan ini mintanya berapa. Kalau Pak Eko hitungannya sesuai kebutuhan. Nanti kalau 250-nya dari 500 ya berarti 2 kalinya. Oke, sampai nomor 2. Ini harus bisa. Terus sekarang HCl dan NaOH itu, kalau nggak dengar bilang ya, bukan standar primer. Berarti harus distandarisasi. Harus distandarisasi. Nah, ini. Cara standarisasinya pakai apa? Pakai borak, kalau salah. Di buku Anda pakai borak ya. Membuat larutan standar borak dulu. Larutan standar boraknya itu 0,1 N ya, kalau nggak salah ya. Itu nggak, coba dilihat. 0,1 N ya. Benar. Larutan standarnya. Ya Pak, 0,1 N. Pak Eko bukan ngajar ini, yang ngajar ini nanti bagian faktornya harusnya ya. Nah, 0,1 N. Nah, ini Pak Eko ngitungnya ini 0, ini bukan 0,1, ini 0,5 ya, 0,05. Harusnya 0,05. Kemarin saya ngomong tadi sebenarnya 0,05. 0,05 ketemunya 1, tolong hitung dulu X-nya. 1,91 kalau nggak salah. Coba dihitungkan. 0,05 kali 382 dibagi 10 berapa? 0,05 kali 382 dibagi 10. Berapa betul? 1,91 Pak. Nah, berarti 1,91. Saya ngajarnya M dulu biar nggak bingung. Berbeda langsung syuting ini. Ya. Berarti Anda nimbangnya 1,91 diajarkan jadi 100. Nah, terus ini N itu sama dengan M kali valensi. Borak itu valensinya 2. Borak valensi 2. Berarti N-nya kan 0,1 nih loh. Dapatnya dari mana itu loh? 0,1 maka M-nya 0,05. Maka di sini 0,05. Jadi M 0,05 itu sama dengan N 0,1. Sampai itu bukan tahu. Izin bertanya Pak. Ya. Itu M kali valensi ya Pak? Nah, Ya. valensinya itu jumlah H plus atau apanya Pak? Kalau Wih, jumlah H plus borak. kan 1. Bukan borak Pak, bukan asam Pak. Mau standarisasi kita itu boraknya. Yang dibutuhkan itu boraknya. Coba. Borak. Boraknya saudara. Boraks Pak. Halaman berapa ya? Nah, halaman berapa ya? Halo, halaman 91 tuh loh. Dan 1. Halaman 91 yang B. Oh, borak. Baik, kalau mau borak. Jadi Anda nimbang natrium tetraboratnya itu 1,91. Valensinya kok bisa 2 Pak? Nah itu Na2. NaCl valensinya berapa? Jawabannya Pak Okti. NaCl valensinya 1, Na-nya 1, Cl1 dikalikan ketemu 1. Na2S4 valensinya 2, Na2 S4 1, 2 kali 1, 2. Bukan asam, ini garam ya. Kalau asam lihat kalau basa lihat OH, kalau garam dikali bentuknya dikali. Oh, itu. Ya. Di Na ini kan 2, berarti 2 kali 1 ketemunya. Ya. Yes. Nah, itu standar boraknya. Berarti terus sekarang lakukan standarisasi. Caranya ya pakai ini. Rumusnya ini. Literasi standarisasi HCl. Berarti HCl dengan natrium borak tadi. Pak Eko terus borak ya ini ya. Ya. Berarti HCl-nya di kiri, boraknya di kanan. Nah, yang mau distandarkan kan HCl-nya. Yang kamu tahu persis kan boraknya. Ya toh? Halo, di halaman 90. 90. Ya, Pak. 90 berapa? 2 ya? 90.
Satu mati ya. Satu ya. Pipet 10 mili natrium boraks. Tuh, boraks kok. Dan masukkan dalam labu Erlenmeyer. Jadi ini 10 mili itu boraksnya. Yang sudah buat tadi loh. 150 mili, 100 mili, ambil 10 mili ini. Valensinya dia 2, M-nya kan 0,05 tadi. Ya. Terus itu kamu kasih indikator. Jadi, yang ini setelah kamu masukkan yang Erlenmeyer, kasih indikator dititrasi. Dititrasi dengan apa? Dengan HCl. Ya, HCl-nya kan harapannya kan M-nya 0,1. Harapannya lo ya, ini ngitung, bukan praktikum. Kalau yang praktikumnya nanti buret, misalnya buret, ya, buret. Terus setelah kamu buret, ini buret atas kok ya. Buretnya atas, Erlenmeyer-nya bawah. Erlenmeyer-nya ini diisi borak 10 mili, dikasih indikator. Terus ditetesi HCl. Ditetesi HCl sampai terjadi perubahan warna. Sampai terjadi perubahan warna. Berarti P ini HCl kan sudah dibaca. Ya. HCl kebaca. Nah, aku masukkan di rumus ini. Berarti M-nya yang dihitung. Kalau di praktikum M-nya yang dihitung. Ini Pak Eko ngajari P-nya kira-kira nanti sekian. Jadi kalau titrasi itu jod atas demi atas terus barbar. Jadi nanti volume HCl-nya kira-kira 10,12. Digrojok gitu sampai 9 atau 9,5 baru pelan-pelan. Perubahan warna ketemu P-nya itu. M1, P1, M2, MV-val titrasi M1. Nanti M-nya ketemu 0,1 berapa atau 0,9 berapa. Betul murah. Saya coba bayangin. Halo. Ini ya Pak Eko Made. Ya Pak, izinkan ditanya Pak. Itu Ya, kan silakan. volume ya Pak? Ya. Iya, itu volume yang ini berarti masih ada tahapan ya kalau misalnya ngikut yang di buku praktikum ada titik akhir titrasi begitu Pak. Ya itu. Berarti ada langkah lagi setelah ini. Ya enggak usah, ya ini sudah. Jadi tadi kan boraknya 10 mili. Boraknya 10 mili. Ya, dikasih indikator. Terus ditetesi kalau HCl. Tetes HCl-nya berapa kan enggak tahu. Ya, ini Pak Eko hitung dulu. Kira-kira 10 milinan. Kira-kira 10 mili. Berarti kamu dari bulan langsung buka aja. Terus gitu, sampai 9,5 baru pelan-pelan. Karena kalau tidak dihitung dulu itu harusnya Anda ngecernya tetes terus. Nggak boleh cepat. Tetes sampai barbar. Dulu dia cepat ngecernya. Nah, kira-kira sampai 10 itu berarti nanti warnanya akan berubah. Terus kamu masukkan MV-val sama dengan M. MV-val yang dicari M-nya ini. Jadi M-nya nanti tidak 0,1 persis gini. M-nya tidak 0,1. Mungkin 0,1 berapa atau 0,09 berapa. 4 angka harusnya. Saya mintanya itu 4 angka. Yang Kan 10,12 mili ya Pak. Ya. Berarti bisa dikira-kira misal 10 lebih dikit di tabungnya. Nah, nanti kebablasan. Kalau kebablasan jangan 10 sebelum 10. Digosok itu sebelum 10. Jangan 10, sebelum 10. Mendekati 10 digosok. Kalau nggak gini nggak cepat mengerjakan ngerjakannya. Kira-kira hasilnya 10. Sebelum 10 digosok sampai mendekati 10. Ya. Terus itu standarisasi HCl. Terus standarisasi NaOH dengan asam oksalat. Anda kan harus nambah asam oksalat. Nah, ini nimbangnya sudah dihitung kan, ini teman lain.
Nimbangnya. Kalau asam oksalatnya, saya ganti saudara, sudah tidak sama dengan itu. Kalau sama dengan ini nanti apa namanya terlalu banyak yang kebuang, terlalu banyak yang kebuang. Jadi diganti hanya. Kalau diganti loh ya. Nanti kalau kamu diubah nggak sama ya diubah. Kemarin Pak Eko membuatnya 0,0125 M, banyaknya 100. Nimbangnya ini. Nimbangnya kira-kira 0,157. Nah, normalitas dari apa namanya? Dari oksalatnya itu hanya 0,025, tidak 0,1 persen, 0,1. Nah, oke, terus titrasi lagi sama. Kira-kira butuhnya 25 ml. Kalau konsentrasi oksalatnya besar, maka volume ini tidak cukup burete. Ya, ini saja sudah 25 itu burete, kan 50 maksimal burete. Kalau masih sesuai ini, waduh, kelompok itu nanti volume yang lainnya kurang. Nah, kalau itu sudah selesai itu, tinggal menentukan kadar sampel. Ini dulu yang penting ini saudara. Ini sampai langkah ini Anda harus benar dulu. Kalau langkah itu salah, konten sampelnya salah. Sampelnya salah. Enggak. Kalau yang dari SMK, insya Allah ya tahu, sudah pernah tahu. Kalau yang SMA tidak semua SMA diberikan. Ya, mungkin enggak ini. Kahar, Roda, Rena, Puji, seperti apa itu. Muhammad. Ya. Oh, Khairunisa. Ya. Nah, kalau sudah ada pertanyaan, saya teruskan sampel. Sampelnya nanti ada dua. Ada asam buta, ada karbonat bikarbonat. Kalau asam buta mudah. Asam buta mudah. Ini misalnya saya caranya gini. Baca petunjuknya tidak sama kayaknya. Ambil deh, tak bacanya sampel 90 berapa tadi. Yang asam buta dulu di batang terusnya. Tuh, coba dilihat yang sampel asam buta. 93. Dilihat bukunya. Berapa ya? 93 itu. Dia akan sampel kan disediakan oleh asisten. Betul. Ambil 10 mili sampel cuka. Terus encerkan hingga konsentrasi, tidak usah kayak kemarin. Kita hanya ambil 10 sampel tok, tidak usah diencerkan. Sampelnya diambil dulu. Terus saya tulisnya begitu, ambil 10 mili sampel asam cuka dengan pipet volume, pakai bol pipet. Tahu bol pipet belum? Tahu, Pak. Tahu. Sudah pernah pakai? Belum. Sudah. Kapan? Kemarin Pak, waktu Kemarin. piket lab. Oh, udah piket. Udah buat standar? Belum. Yang titrasi belum, Pak. Titrasi Nanti belum, hari Pak. Kamis. Oh, gitu. Udah piket lab ngapain itu? Pada piket. Membuat larutan untuk anion kation. Batas ya? Iya, Pak. Nggih. Bukan asisten. Sebagian asisten, sebagian Bagian kita dari rombel, Iya. Pak. untuk belajar. Jadi, kalau tempat saya nggak tahu belajar Pak. Pokoknya saya minta ini sudah selesai. Sudah. Sudah tahu. Jadi ini nanti ambil sampel 10 mili, ya, dengan pipet volume, terus tuangkan ke dalam air bayar, lakukan 2 kali, jadi 2 minimal. 2 minimal. Maka di sini tulisannya 3, karena kalau yang 1-2 jarak selisihnya lebih dari 10% harus diulang. Nah, terus habis itu dikasih
indikator, T0 balikin ya, terus titrasi masing-masing lautan dengan lautan standar. Amati saat terjadi titik akhir titrasi atau titik ekivalen, tapi nggak mungkin kalau titik ekivalen. Titik akhir titrasi itu warnanya jadi berubah, jadi tinggi. Nah, ini Pak Eko bisa hitung berapa yang nggak tahu sampel kok. Nah ini yang harus hati-hati di sini. Berapa mili nanti NaOH-nya? Kalau tadi kan sebut-sebut, kalau ini nggak bisa, karena tidak tahu. Nah, setelah itu terus ngitungnya sama kayak itu. Nah, Pak Eko misalkan ini toh, menghitung asam suka dengan NaOH standar. NaOH-nya kan M-nya sudah tahu 0,01. Terus valensinya kan 1, volumenya lihat budet, gitu kan? Volumenya lihat budet. Terus asam sukanya kan volumenya tahu 10, M-nya yang kita tidak tahu. Nah, misalkan volume budet 12, maka M-nya seperti itu. Tuh, ya menurut. Kalau minta diubah menjadi persen, berarti harusnya pikrometer. Kemarin saya nanya ada pikrometer, ya udah sampai M saja. Nah, di sini petunjuknya nggak ada. Suruh apa ini? Setelah dititrasi, suruh apa ini? Suruh nyatat. Nah, titrasi dengan larutan NaOH, setelah standarisasi, ulangi 3 kali, catat semua hasil. Sudah nyatat toh, nggak ngitung. Itu sebetulnya itulah catat toh. Ya. Bang ini kalau ya. Ini misalnya ini lakukan 2 kali, minimal 2 kali itu saudara, volume NaOH-nya sekitar 12,05. Kalau misalnya volume NaOH-nya 11,05 ya harus dikurang. Jadi ya 12,05 mungkin 12,01. Mungkin tambah bingung, apa tambah bingung? Bingung, Pak. Mungkin ya belum menghitung sendiri, jadi belum bisa membayangkan gitu, Pak. Hitung sendiri ya. Oke. Kemarin ya Pak jadi satu hitung langsung ya. Tapi waktunya saya berapa tanggal dari jam. Saya pulang dari masjid Jumat sampai jam 4. Di loro perlu 40 jam. Ada itu Pak ya wis. Tapi kelas saya. Ya, kebetulan saya ada teorinya. Nah, seperti ini Mbak, saya mau ngajarin. Ngitungnya ini loh. Ngitungnya ini nek kacau, yang ini yang kedua, yang menentukan karbonat bikarbonat. Ada dong? Ya, ada Pak. Ya, yang sampel pertama, halaman berapa? 90 ya? Halaman 92B. Ya, sudah Pak. Nah, tapi angkanya saya buat, ini kemarin nggak baca ini, belum dapat ini. Nah, saya misalkan, dibaca nanti ya, disesuaikan nanti. Ini Pak Eko misal, saya punya sampel 50 gram. Besok pas teori saya ngasih gini loh ya. Besok teori kita sampai ini, tak buat yang harus pikir. Ya. Di sini langkahnya sama di praktikum bisa ambilnya. Saya punya sampel 50 gram, isinya kira-kira Na2CO3, NaHCO3, dan satunya. Dilarutkan menjadi 1000 ml nya Mas hati-hati. Kemudian diambil 25. Sampelnya tadi berapa? Sampelnya berapa? Aslinya sampelnya berapa? 50 gram. 50 gram jadi 1000. Itu pun kata kuncinya di situ. Berarti 50 gram jadinya 1000. Yang saya ambil berapa? 25. 25. Ya. Kalau Anda masak sayur yang kalau masak sayur 1 panci. Cara ngicipin ya, 1 panci diminum semua apa 1 sendok? 1 sendok. 1 sendok yang mau dikasih. Nah, jadi ini modelnya orang masak. Punya 1000 ml, tapi hanya diambil 25 ml.
mili untuk mewakili ngitung. Anda kan, oh sudah asin kok, 1 sendok asin kan semua asin toh. Nah, mungkin 1 sendok asin lainnya tertawar. Ya, dan diambil 25 mili, dipipet dengan pipet volume, pakai pipet, dikasih indikator PP. Selanjutnya dititrasi dengan HCl 0,5 M. Terjadi perubahan warna saat volumenya HCl 15 mili. Sampai ini dulu saya kerjakan. Ya, ini pertama. Berarti sampelnya kan 25 mili. Yang dititrasi loh. Gitu? HCl-nya kan 0,5 M, jumlahnya 15 mili. Berarti milimolnya berapa? 0,5 M, 15 mili. Jadi milimolnya berapa? 7,5. Itu ya. Nah, titrasi yang pertama besok, yang kamu lakukan besok Kamis ya, itu adalah titrasi untuk mereaksikan Na2CO3 dengan HCl tok. Yang pertama, tahap 1 itu. Na2CO3 dengan HCl tok. Nah, di contoh Pak Eko, HCl-nya tadi 7,5. Kalau HCl-nya 7,5 milimol, Na2CO3-nya kan ya bodoh. Wong koefisiennya sama. Ya. Oke. Nah, berarti kalau gitu Na2CO3-nya adalah 7,5 milimol dikalikan 1000 per 25. Aslinya kan 1000 jumlahnya. Sayurnya kan kamu ambil 1 sendok atau aslinya kan 1 panci. Kayaknya dikalikan 1000 per 25. Dikalikan MR ketemu massa. Massa Na2CO3-nya toh. Sehingga kadar Na2CO3-nya ya massa ini yang kita dapatkan dibagi massa semula 50 kali 100%. Jadi Na2CO3-nya dapat. Sampai itu mudah. Besok tinggal ngitung kamu. Lagi volume sampelnya berapa. Aslinya sih berapa tanya tuh. Lagi buatnya berapa. Yang kacau kan nanti aslinya berapa rahasia ya. Kacau rahasia, akhirnya ya rahasia kadar. Aslinya kan harus dikasih tahu. Gitu. Seperti Anda saya kasih uang misalnya 25.000. Oja tak kasih uang 25.000. Terus Rena 24.000. Nah, memang Pak Eko dapat uang berapa atau rahasia. Kalau saya dapat miliaran, kalau tak jual dari itu kan enak saya. Pada biaya. Tahu, sama kirim tahu secara kuati. Oke, sampai situ mudah. Perselasa. Pak, kalau ya. misalnya koefisiennya tidak sama, berarti disamakan terlebih dahulu, Pak? Ya mesti ya mesti loh ya. Reaksi ya. Kan harus sama. Ya, mesti. Itu kan yang di contoh sama ya Pak. Jadi besok mesti dia saya digawe. Besok saya digawe jadi dia. Jadi nggak sama pikirin. Besok reaksinya jadi ini. Hanya yang kamu pikir besok itu apanya? Jumlah sampelnya itu yang nggak tahu. Nggak mesti sama. Nggak sama itu. Yang Pak Eko aja ngarang. 50 jadi 1.000. Siapa tahu besok 50 jadi 5.000 kan ini beda lagi. Ya, jadi yang kayak ini yang berbeda besok. Kilo 25 di hasilnya kayaknya 0,5. Ini 1.000 per 25 ini berbeda. Kalau kemarin Pak Eko ngitungnya gini loh, saya jumlah berapa, yang tinggal ngitung jumlah. Caranya persis plek. Teruskan. Itu tahap pertama. Sekarang berikutnya nih. Titrasi dilanjutkan yang sebelumnya ditambah indikator MO. Nah, indikator MO itu untuk mengubah NaHCO3 menjadi NaCl. MO itu ini. Nah, ya. NaHCO3 berhasil. MO itu reaksinya itu. Nah, ini saya di sini. Nah, ini dulu cermati dulu ya. Tadi sampelnya kan 25.
Sampel yang dititrasi kan 25 toh? Gitu. Ya. Iya, Pak. Di tahap kedua hasilnya 37 mili. Nih, Izin bertanya, Pak. ya. Itu kok bisa tahu 37 mili dari mana? Ya aku gawe soal kok ya. Ya kamu besok titrasimu piro? Kamu besok berapa? Ini harusnya dari praktikum kamu besok kamu dapat berapa? Tinggal gantikan. Jadi angka-angka itu sesuaikan titrasimu besok. Kalau Pak Eko kalau nebak besok angka ekspor itu. Ya harusnya. Yes. Oke, ini angka 37 ya. Asal buat. Nah, terus ini. Di besok itu, oh salah 14. Tambahnya 25, hasilnya tetap 0,5 M. Tapi volumenya 37. Nah, di tahap kedua dengan MO itu ada reaksi pertama. Ini kan tadi awalnya nih, reaksi pertama. Aku rasa biasa itu langsung ketemu nih. Teorinya yang ngajar siapa? Teori apa namanya? Pak Eko tadi. Teori Pak Eko itu nggak ngitung lah. Teorinya Pak Eko. Ini reaksi pertama tadi, yang reaksi ini tidak pindah. Belum. Na2CO3 BCl, tapi dari sini. Ya, ini kan berarti HCl 7,5 tadi. Berarti Na2CO3-nya juga 7,5. Nah, dari reaksi pertama berarti kita punya 2 NaHCO3 itu. 2, makanya Pak Eko buat 2. NaHCO3 yang asli dari sampel. Asli dari sampelnya. Dan NaHCO3 yang dari Na2CO3. Nah, Na2CO3 plus HCl kan tadi jadi NaHCO3. NaHCO3 plus HCl bereaksi lagi jadi itu. Begitu dengan MO, berarti NaHCO3-nya ada 2. Yang satu asli, yang satu palsu. Yang asli Pak Eko tulis yang merah itu. Nah, yang palsu berarti kan dari ini. Jadi kita Na2CO3 plus HCl, terus dilanjutkan NaHCO3 plus HCl meneh. Jadi HCl yang digunakan untuk mengubah Na2CO3 menjadi reaksi ini butuhnya ya 2 kali nih. Ini tadi 7,5 maka butuhnya 30. Karena koefisiennya 1/1 kan 7,5 dari 7,5. 15 sama 15 mililiter kamu. Mililiter kamu. Kan tadi itu 15, satunya juga 15, jadi jumlahnya 30. Nah, padahal di titrasi pakai MO tadi 37, maka 37 itu ya 30 ditambah X ketemunya, X-nya 7. Siapa 7 ini? 7 adalah HCl untuk mengubah NaHCO3. Maka milimol HCl-nya 7 kali 0,5 M, ketemunya 3,5. Kalau hasilnya 3,5, NaHCO3-nya ya 3,5. Baliknya, kalikan 1000 per ml, sudah ketemu. Nah, ini kemarin rame di situ. Pak, kok tidak begini? Sekarang kamu tahu begitu. Itu ngitungnya. Jadi, gampangnya biasanya teman-teman itu kalau ngajar, volume NaHCO3-nya pokoknya volume total dikurangi 2 kali volume awal tadi. Wah, ya memang betul ditarik ini 2 kali. Kenapa 2 kali ceritanya? Jadi volume HCl untuk MO itu adalah volume totalnya dikurangi 2 kali P1. Hitungnya gitu. Ini P1 berarti total dikurangi 2 P1. Oke, selesai. Itu kalau Pak Eko teori, wah tapi itu kita nanti buat beda-beda. Bisa ditangkap tidak Mbak Suci, Mbak Khairunisa, Rena, Reza, Muhammad.
Pusing, Pak. Pusing, ya. Pusing. Ini Pak, saya masih bingung yang merah itu, yang NaHCO3 itu, yang X-nya tadi dari mana Pak? Dari ditambahkan berlebih itu atau gimana Pak? Bukan. Ini loh bedanya. Karena ada sampel. Sampel ya dikasih HCl, tes. Sampelnya dikasih indikator PP. Nah, perubahan warna itu hanya untuk mengubah Na2CO3 jadi NHCO3. NaHCO3. Kali ini, aku duit sampel, di sini telu. Ya, Na2CO3, NaHCO3, yang satu ini tidak ngerti. Ini aku kan tidak ngerti. Tidak bereaksi pokoknya. Nah, berarti ada dua kok. Nah, dikasih indikator PP. Tidak kasih HCl. Nah, indikator PP itu hanya untuk bereaksi yang ini toh. PP, satu. Nah, ini. PP itu ngubah ini jadi. Jadi itu NaHCO3-nya ada mantek toh. Belum diketahui, tidak iso dianalisis toh. Jadi begitu yang datang HCl dengan PP, itu yang ketahuan hanya Na2CO3. Contohnya gini, Roja, Rena, sama Hermita. Dia pacar lu. Roja udah punya pacar ya? Belum, Pak. Ah, si Budi ngarang gitu aja. Roja sama. Ada Roja, ada Rena, ada Hermita. Duduk di ruang. Si Budi datang. Yang dijemput siapa? Roja. Sama Rena. Loh, saya pacar Budi itu Roja, nggak uang loro dia toh. Berarti Ya, yang disebut Budi itu kan berarti Roja. Nah, Roja di bawah. Nah ini Rojanya yang. Jadi Renanya belum dijemput gitu. Jemput oleh siapa? Jemput oleh MO. Renanya tidak. Indonesia masih di situ. Begitu MO datang, akan jemput di Rena. Masuk yang satu. Kalau kayak Indonesia nggak ada yang jemput dong ini loh. Bukan kamu disebut siapapun. Itu tanda-tandanya. Saudara Muslim ya. Wah ya, itu aku ngajar teori ini terus aja kuantitatif. sudah ada bayangan Pak. Nggak ada bayangan. Ada bayangan. Nggak ada ya. Dibandingkan tadi sudah. Jadi itu ketemu. Biasa nanti pelajari agak bisa ditanyakan. Gitu. Jadi begitu Budi datang, si Roger diambil. Roger diambil itu jadi Rena lagi gitu loh. Begitu dijemput oleh Budi jadi Rena. Jadi Renanya ada berapa? Ada dua dong. Rena yang tadi masih di kos dan Rena delmaan dari Roger. Asli yang ditanyakan yang di kos. Nah, begitu datang si Arman, gitu kan. Arman jemputnya Rosa bingung tadi ya. Loh kok Renanya ada dua, yang saya jemput yang mana? Yang disebut ya yang di kos, bukan jadian dari Rosa. Seperti itu. Kan, tapi kan harus diperhitungkan. Semuanya ada dua wajah. Nah, dua wajah berarti NaHCO3 ini yang jadi-jadian. Makanya satu lagi nih. Ini yang jadi-jadian. Tapi begitu si Arman datang, dia juga mau dijemput toh. Nah, si Arman datang ya dia ikut bereaksi. Tapi palsu. Berapa jumlahnya? Ya 2 kalinya. Ya 2 kali 15 maka 30 berapa? Ya silakan harus baca ya baca untuk kalau masih belum paham ya nanti kita baca. Tapi saya berharap besok karena Pak Eko yang ngajar teori tentang kuliahnya yang itu dari terus ya dari proses itu
Ada yang bertanya? Saya sudah siapkan lagi pekerjaan pagi ini, tapi tidak seperti ini. Diputus. Wah, kalau putus tidak langsung. Katanya tidak langsung. Ini langsung. Saya bisa terus. Tapi yang ada bersama. Harusnya itu salah. Saya dari Senin kemarin bisa. Cepat sekali. Kurang kita. Pak suara. Suara Pak Iko kenapa? Kurang terdengar, Pak. Kalau ini terdengar tidak? Terdengar tidak? Iya, terdengar. Pak. Ya, Pak. Para wajah mulai sampai. Ya. Kirim. Perasa kirim dulu. Boleh, Pak. Kirim, Pak. Kirim. Nah, kamu pelajari orang. Iya, Pak, Insya Allah. dipelajarin. Iya, Pak. Kan Insya hari Allah, Pak. Kamis mau buat. Wah, tapi diurai-urai dulu. Nanti kamu bisa dikerjakan yang mana yang sesuai itu angka polaritas maupun pertanyaan tadi itu dari mana lo jadi kan ngapa besok kamu praktis prakteknya di mana di lab mana Lab kimia organik, Pak. ya oke ya cukup ya ada pertanyaan ya nah, Permisi, Pak. Oh, Untuk tugas kelompok itu dikerjakan minggu besok atau mana, Pak, untuk waktunya? nah, kamu mau kumpulin kapan selesai kapan Untuk tugasnya itu satu kelompok, kan 2 kelompok. Satu kelompok itu sama, gitu, Pak. ya Dengan per mahasiswa beda tidak ada yang sama hanya separuh itu asam separuh basah tapi asam dengan asam tidak boleh sama misalnya nomor 1 dengan nomor 2 sama-sama asam yang satu A yang satu harus tidak ada yang sama berarti nanti di rombelingnya ada 23 tidak sama maka nggak harus kerja sendiri harus kerja sendiri Berarti ada 23 penyangga yang berbeda, Pak. ada 23 penyakit Oke, Pak. Terima kasih. ya. Ditulis saja ya kalau ini berarti ya saya minta dibuat kopi ya ditaruh di Berarti ini ya, Pak, hanya perhitungan atau kita melakukan praktikum, Pak? praktikum. Nah, kalau praktikum di mana? Oh, berarti perhitungan ya, Pak? Iya toh. Perhitungan seperti Jadi, ini ya? seperti praktikum tapi hanya teoritis itu. Kayak ini kayak Pak Eko kan sebenarnya praktikum ya, tapi seperti teori. Besok di materi kuantitatif termasuk juga tadi penyangga itu kan harusnya praktikum, tapi seperti teori. Hanya sekarang gitu. Jadi itu. Tahu. Oh iya, Pak. Baik, terima kasih. Bagi kita ada tanggung selesaikan kapan. Hari ini tanggal 22. Tanggungnya kapan? Kalau saya bilangnya ada kata kita atau tadi yang barang ini waktu lalu apa ya kita bicara gitu ya atau besok sore atau Kamis itu kan gitu atau ada begitu kapan Mbak Putri 10 hari, Pak. 10 hari
Februari kapan itu? Dikumpulkan tanggal 2 April. 2 April. Sanggup kawan-kawan? Kalau untuk saya cukup, tapi kalau teman-teman tidak tahu. Nah, ayo. Kontennya semangat 2 April, 2 April, 2 April. Jadi 2 April itu sudah ditaruh di meja Pak Eko ya Mbak? Pak Putri, tahu meja Pak Eko? Boten, Pak. Nah, itu cari tulisan. Oh, maaf Pak, ini pengumpulannya hard file ya Pak? Iya. Saya minta Ditulis tangan ya? ya tulis tangan. Yeah. Pakai huruf Jawa. Pakai huruf apa, Pak? Mohon maaf. Huruf Jawa. Ya huruf biasa. Oh. Oke, Pak. Yo, Waduh, kedengaran salah. yo biasa, yo biasa. Masa pakai aksara Jawa? Nah, Tasnya bebas, Pak. Tidak ada maksudnya folio atau bebas berarti. ya biar aman kultura. Biasakan kita kultura. Folio, HPS, itu ceritanya rapi. Hanya rapi. Nah, itu buku kata ada yang sedang berpendidikan. Itu kurang lebih 50 halaman. Ada yang hanya 2 halaman, betul ada. Katanya, kok bisa kita ramu? Coba ditunggu. Ya, Pak Bale ini nggak mungkin, nggak halaman. Bahkan ada yang kata aduh, ada yang dia dua halaman, dua muka 2 halaman. Satu itu halaman, 1 halaman. Masih ada banyak. Terbukti dikatakan terbukti oleh Asmen gitu. Orangnya kerjakannya dikumpulkan tanggal 2, misalnya dikerjakan baru tanggal 2 pagi ya. Karena itu Pak. Oke, gimana tawaran Mbak Putri tantangan Mbak Putri tanggal 2 siap? Tanggal 2 itu hari apa Mbak Putri? Halo. Oh iya Pak, tanggal 2 itu ternyata kalau tidak salah hari Sabtu, Pak. Nah, gimana sama saja? Bagaimana kalau saya tawar 2 pekan? Iya Pak, siap. Berarti Boleh Pak. Selasa besok tanggal 29. Gitu. Selasa besoknya lagi itu sudah Ramadan. Tanggal 4 kalau nggak salah. 4 ya. 4 ya. Ya. Oke. Itu. Pekan ya. Pekan, tapi nanti pas lihat saya penanya kepada kita tidak dikeluarkan siapa kita harus ya. Pas semakin saya kan dapat sudah ini tanggalnya betul. Oke, itu kan kita boleh itu tapi ya. Rompel apa tuh? Rompelnya PK2A ya. A ya. Oke. Masih ada pertanyaan tidak? Tahu untuk Hairunisa Asyara. Mungkin sudah cukup, Pak. Sudah cukup jelas di sini. Ya, kalau sudah cukup. Kemudian besok lanjutnya jalan tahap. Dua tugasnya jalan tahap. Sebentar lagi ada UTS. Gitu. UTS-nya semoga juga lancar. Nah, jadi ideal kalau metode data boleh sedikit itu tinggal cara kita. Kita masih di bisnis dan koordinasi lautan itu yang kualitatif masih dengan dari tapi PK1 ya sekarang namanya ya. PK1 itu kok kemarin saya lihat yang dilakukan hanya identifikasi
kalau nggak salah. Nah, kemudian ternyata itu apa? Ternyata tidak semua yang ada di buku ini ada. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu. Tutup ya, ya. Silahkan dipelajari. Oke, terima kasih. Pada ketemu lagi kalau Selasa. Oh, kemungkinan Selasa depan kemungkinan saya tidak bisa masuk. Kemungkinan. Jadi kapan ya? Gimana, Pak? Selasa depan kemungkinan saya tidak bisa masuk, kemungkinan. Nah, karena ada tugas. Kapan? Itu Sabtu. Nah, Sabtu depan. Kalau Sabtu depan itu sudah alat Ramadan apa ya? Kalau nggak salah. Nah, kalau hari biasa itu persiapannya itu ada kosong sih. Tapi yang saya kosongnya itu dari kalau pekan depan itu saya kosong itu Jumat, tapi Jumat insya Allah jadi pakai deskripsi. Nah, jadi saya harapkan ya ini itu saya bisa insya Allah macam satu ya macam satu ya Sabtu jadi masa depan insya Allah masa depan ya bisa saya masalah virus dari saya bisa kuliah di itu materi gimana materinya juga materi jadi apa nah, kalau enggak nanti habis setelah bisa gitu ya. Setelah ada setelah bisa oke saudara tolong didiskusikan bagus ya dan untuk berganti hari Selasa besok kalau bisa ya kan ini kalau bisa kalau nggak bisa ya Mohon maaf Pak, bagaimana suaranya putus-putus Bapak di saya? Selasa depan dengar Nggih, Selasa depan Bapak Eka tidak bisa mengajar. Nah, mungkin tidak bisa mengajar. Nah, jadinya kapan? Nah, kalau bisa harapannya besok Sabtu pagi. Kayaknya belum ada yang kasih Sabtu pagi. Kalau bisa ada. Sabtu pagi, Pak. Ya, pagi jam setengah 8 atau jam 8 lah. Jam 8 ya boleh ya. Ya, silakan didiskusikan dulu. Dulu kalau lebih baik. Nah, ada kelas Senin, Selasa, Rabu itu saya nggak ngajar, jadi cepet-cepetan yang ngambil. Yang Senin kemarin sudah saya kasih informasi sampai hari ini belum jawaban itu. Belum jawaban. Selasanya ada. Selasa saya ngajar biasanya hanya ada toh. Rabu besok ada 2 rombongan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu insya Allah. Nanti nunggu ini informasi dari Anda. Oke, terima kasih. Belajar karena materinya sudah mulai materi yang menarik ini ya. Supaya materinya artinya juga boleh materi menarik, harus hitung, ya sesuai yang menarik. Ya dari kelas dan tolong kalkulator selalu siapkan nanti untuk. Oke, terima kasih saudara. Sebelum saya ini silakan ditunjuk dan silakan ditunjuk Anda. Baik, alhamdulillah teman-teman perkuliahan kita pada sore hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita tularkan ke saudara-saudara kita yang lainnya. Baik, untuk mengakhiri perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama dan tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa ucap syukur kita kepadanya karena sudah diberikan kelancaran perkuliahan pada sore hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Eko. Oke,